Belajarnya kenapa di sini dong? Gak mau diberesin. Kau Vicky. Ya, di sini kan banyak tuh. Kan sekarang udah ada internet. Tinggal tanya ya aja. Ya, AI emang ambil pengetahuannya dari mana kalau bukan buku? Lagian ya, udah banyak penelitian yang bilang kalau semakin banyak kita menggunakan AI, kecenderungan berpikir kritis kita itu nurun loh. Emang apa hubungannya? Kan sama-sama membaca. Lebih cepat carinya lagi. Justru itu, enggak jarang kita naruh beban belajar kita kepada mesin dan menuntut semua serba instan. Buku ngasih kita arti dari sebuah proses. Ah, sudahlah. Intinya, walaupun sekarang gak ada buku pun, gak masalah. Yakin? Sekarang coba bayangkan kalau buku nggak pernah ada dari awal. Buku gak pernah ada. Ya kan ada internet. Loh, buku tadi kemana? Nggak ada. Semua ilmu pengetahuan asalnya dari mulut ke mulut. Loh, gimana sama matematika? Nggak ada rumus pasti. Angka yang dihasilin selalu beda. Mau bikin bangunan, syukur-syukur kalau nggak roboh. Kalau sejarah? Tetap ada kok diceritain, tapi belum tentu benar. Kalau gitu, obat-obatan? Resep nenek moyang sih, pakai intuisi racik ya. Kalau berhasil ya sehat, kalau nggak berhasil ya... Jadi, buku itu nyimpen semua pengetahuan manusia. Bisa dibilang demikian, tapi yang lebih penting, buku ngajarin kita cara memahami pengetahuan tersebut. Kalau orang udah malas baca, Orang-orang jadi terbiasa menerima informasi tanpa mengecek atau memikirkannya lebih dalam. kayak sekarang ya, semua serba scroll. Benar sekali. Padahal, membaca bisa melatih fokus kita, memperluas sudut pandang, dan bikin kita terbiasa berpikir kritis sebelum percaya pada sesuatu. Banyak orang bilang mereka ingin mulai membaca, tapi seringkali berhenti setelah beberapa halaman. Rasanya membosankan, sulit fokus, atau bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Padahal, masalahnya belum tentu karena tidak suka membaca. Bisa jadi karena kita memulai dengan bacaan yang tidak sesuai dengan minat kita. Kalau suka olahraga, mulailah dari buku tentang olahraga. Kalau tertarik bisnis, cobalah membaca kisah para pengusaha. Bahkan novel, komik, atau buku perjalanan juga bisa menjadi awal yang baik. Membaca bukan tentang seberapa tebal buku yang kita selesaikan, tetapi tentang menemukan bacaan yang membuat kita ingin membuka halaman berikutnya. Karena setiap kebiasaan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana, memilih bacaan yang kita sukai. Teknologi membuat banyak hal menjadi lebih mudah, termasuk mencari informasi. Hari ini cukup mengetik satu pertanyaan, lalu jawaban muncul dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan itu, ada satu hal yang perlu kita jaga, kebiasaan membaca. Karena ketika semua jawaban tersedia secara instan, kita bisa saja terbiasa menerima informasi tanpa benar-benar menelusuri. AI dapat membantu menemukan jawaban, tetapi membaca membantu kita membangun pemahaman. Keduanya dapat berjalan bersama selama kita tidak berhenti melatih kemampuan berpikir melalui budaya membaca. Pernahkah kamu merasa jantungmu berdebar saat membaca kisah tentang peperangan? Setiap keputusan tokohnya terasa menegangkan, dan setiap halaman membuat ingin segera tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di buku lain, kamu mungkin diajak mengikuti perjalanan seseorang yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan. Tanpa sadar, kamu ikut merasakan kemarahan, harapan, dan semangat yang dimiliki untuk mengubah keadaan. Lalu, ada buku yang tidak membuatmu tegang atau sedih, tetapi justru membuatmu merenung. Buku yang mengajakmu mempertanyakan masa depan manusia, teknologi, dan arah peradaban yang sedang kita tunggu. Itulah kekuatan buku. Ia mampu membawa kita merasakan emosi yang berbeda-beda, melihat dunia dari sudut pandang yang baru, dan memahami pengalaman yang mungkin tidak pernah kita alami sendiri. Buku bukanlah sekedar kertas yang bertumpukan, tetapi cara manusia mengabadikan ingatan dan pengetahuan. Dan budaya membaca adalah cara menjaga hingga masa depan.